Hai guys, welcome back to my video ya. Hari ini saya akan membahas sedikit tentang iPhone SE dan pengalaman saya setelah 1 bulan memakai ini. Jadi ini adalah iPhone SE 2016. Ini iPhone 16GB warna rose gold. Jadi ini SE edisi pertama ya, bukan yang edisi terbaru. Oke. Ya, ini kecil banget sih. 4 inch, tapi nyaman sekali digenggam menurut saya karena ini ukurannya pas banget di tangan. Tapi kalau misalnya buat scrolling Instagram, YouTube itu layarnya terasa sedikit kecil untuk di tahun 2020 ini. Nah, untuk desainnya sendiri ini menurut saya desain yang bagus dari Apple karena waktu itu desain masih kotak. Ini sekarang iPhone 12 juga kembali kotak seperti ini. Nah, ini desain yang lebih bagus daripada yang sekarang, yang sebelumnya sudut-sudutnya jadi tumpul semua, jadi kayak melingkar gitu. Bagusan kayak gini sih. Terus untuk layarnya sendiri, nah ini saya beli second ya, soalnya ini kan baru saya pakai 1 bulan. Untuk layarnya untuk sendiri sih ini 4 inch. Layar bukan retina display biasa, bukan AMOLED ini. Dan untuk tajamannya sendiri sih masih lumayan ya. Ini layarnya juga masih lumayan bagus. Meskipun layarnya ada sedikit kuning-kuning sedikit. Mungkin karena faktor, sebentar saya cari yang backgroundnya putih. Nah ini, kelihatannya menguning dikit. Mungkin karena faktor usia. Dan sepertinya screen-nya sudah ada burn-in-nya juga. Tapi untuk ini sekarang saya menggunakan iOS 14. Nah ini ya. Jadi ini iPhone sudah 4 tahun, tapi masih dapat update OS paling baru. Nih, iOS 14.0.1. Nah ini untuk performanya di iOS 14 ini tidak bisa dibilang sempurna banget. Oke lah, masih bisa usable, tapi nggak terlalu lancar. Kalau misalnya kita multitasking semakin banyak gitu, kadang-kadang ada sedikit stutter. Meskipun untuk HP yang sudah berusia 4 tahun, ini performanya masih sangat bagus sih. Masih keren lah istilahnya, sampai hari ini bisa ngikutin kayak gini. Kalau dibandingkan sama kompetitornya seperti Samsung, yang 2016 tuh flagshipnya Galaxy S7 2016, dibandingkan sama ini, S7 udah nggak dapat support Android update lagi, cuma 2 tahun. Sedangkan ini sudah 4 tahun masih dapat support iOS yang paling baru. Jadi kita bisa merasakan experience yang ada di iPhone yang terbaru dengan harga yang murah. Jadi ini sekarang di range harga 1 jutaan aja untuk iPhone SE ini. Kemudian untuk speakernya sendiri ya, kita tes coba. Aku sampaikan cinta monyetku ke Kanya dan Rebecca. Apa kabar kalian di sana? Jadi untuk speakernya masih bagus ya, masih jernih. Dan untuk Touch ID-nya ini juga masih empuk dan responnya juga cepat. Nah, lumayan cepat lah. Meskipun kalian lihat tuh waktu tadi buka animasinya agak sedikit lambat. Itu bagi sebagian orang mungkin tidak terasa, tapi bagi sebagian segelintir kecil orang itu agak terasa perbedaannya. Kemudian selain itu dari segi performa dan layar, ada juga dari segi baterainya. Baterainya ini cukup bagus ya. Ini saya dapat yang baterai health-nya kebetulan masih tinggi. Oh, baterai health-nya rusak ternyata. Nah ini, kemarin masih 95% ya, terus tiba-tiba udah kayak gini. Nah ini sepertinya sudah berumur juga baterainya, karena ini dari baru, belum pernah diganti baterainya. Oke,
Jadi ini baterainya juga mungkin karena ini servis ini ya, makanya baterainya udah mulai boros sekarang. Oke, selain ini untuk lain-lainnya sendiri sih masih lumayan sih. Ini masih bisa usable. Mungkin kalau dipakai jadi secondary phone juga masih sangat bagus. Ini saya pakai juga untuk jadi secondary phone saya. Kemudian untuk feel-nya nyaman dan untuk masuk kantong tuh enak banget. Jadi masuk kantong nggak terasa gitu. Karena HP utama saya gede layarnya, ini kan layarnya kecil, jadi lebih enak lah istilahnya. Kemudian selain itu juga untuk kameranya. Kameranya ini kita coba ya, kita lihat. Untuk hasil fotonya sendiri sih ya cukupan lah. Nggak bisa dibilang bagus-bagus banget, tapi nggak bisa dibilang juga jelek-jelek banget. Jadi kurang lebih seperti ini detailnya. Oke, jadi kan tahun ini Apple sudah mengupgrade, merefresh ini dengan produk terbarunya yaitu SE 2020. Jadi ini sekarang sudah dapat lagi upgradean yaitu SE 2020 dan ini menurut saya sih kalau misalnya kita mau upgrade ke SE 2020 itu pilihan yang tepat, soalnya SE 2020 itu performanya jauh banget dibandingkan ini. Karena SE 2020 itu pakai chipset juga yang paling baru. Ini masih pakai Apple A9 series yang dipakai di iPhone 6s. Jadi performanya ini mirip banget sama iPhone 6s. Kalau yang di SE 2020 sudah pakai Apple A13 yang performanya jauh lebih kencang daripada ini. Itu setara dengan iPhone 11 dan 11 Pro. Overallnya sendiri sih, kesimpulan yang bisa saya ambil dari pemakaian saya selama 1 bulan ini dengan HP ini tuh iPhone cocok kalau dipakai sebagai secondary phone, tapi nggak jadi HP utama. Karena HP ini tuh ya kalau misalnya dibuat chatting, dibuat lihat Google Maps, dibuat denger lagu, atau dibuat lihat Instagram, nge-scroll gitu aja, itu masih cukup kuat. Tetapi kalau misalnya kita sudah mulai intensitas tinggi kayak gaming, kemudian kita pakai aplikasi multitasking yang banyak, itu nanti kita bakal ngerasain mulai muncul stutter gitu. Jadi kayak nge-lag gitulah. Jadi untuk overall sendiri sih untuk jadi secondary phone ini masih cukup. Dan untuk di tahun 2020 ini dapat update OS 14, jadi dia masih support aplikasi paling enggak untuk setahun ke depan. Jadi ini dia masih support semua aplikasi paling enggak sampai 2021. Nah, kalau dibandingin sama iPhone 6s gimana? Menurut saya sih iPhone 6s cuma menang di layarnya lebih lebar, tetapi performanya kurang lebih sama kayak ini. Jadi kalau untuk dipakai untuk primary device, baik 6s maupun SE ini, saya tidak merekomendasikan. Mungkin kalau teman-teman pada nyari apa sih iPhone murah yang bisa dipakai di tahun ini, kalau mau iPhone baru dan murah, jawabannya cuma satu, iPhone SE. Itu di harga $799.99, 64GB dan dijual resmi di iBox atau di jaringan TAM lainnya seperti Erafone, Digimap dan lain-lain. Untuk iPhone yang masih layak digunakan sendiri, jika mau membeli bekas dan menurut saya masih layak dan performanya lancar itu saya lebih menyarankan untuk beli iPhone 7 langsung. Jadi kalau iPhone 7 itu mungkin dalam 2 tahun ini performanya masih oke lah buat dipakai, karena itu lebih prosesornya A10 dan itu masih lebih lancar dibandingkan iPhone SE ataupun 6s ini. Overall gitu aja sih guys untuk update mengenai iPhone SE ini. See you in the next video guys, bye.